Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan tutorial saya yang pertama, yaitu tentang instalasi dan konfigurasi Proxmox menggunakan VMware Workstation. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana menambahkan guest OS pada Proxmox ini. Bagi rekan-rekan yang belum melihat video saya yang pertama, mohon dicermati terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan praktek menambahkan guest OS-nya. Oke, secara singkat untuk melakukan konfigurasi saya menggunakan browser dengan akses ke URL pada alamat yang sama dengan yang kemarin, yaitu 192.168.43.48 menggunakan browser yang tersedia. Saya menggunakan browser Chrome. Nah, pada video ini ketika saya mengakses menggunakan IP yang tertera pada server yaitu 43.48 ternyata tidak bisa diakses ya. Ini disebabkan karena saya menggunakan jaringan yang berbeda. Solusinya adalah karena Proxmox ini menggunakan basis Debian, maka kurang lebih untuk konfigurasi pada jaringannya pun menggunakan cara atau pengaturan yang tidak begitu jauh berbeda dengan Linux induknya yaitu Debian. Maka terlebih dahulu kita akan melakukan sedikit konfigurasi untuk mengetahui IP yang saat ini digunakan oleh server Proxmox-nya. Caranya adalah yang pertama kita harus melakukan login lewat terminal, mengetikkan username defaultnya, kemudian menginputkan password. Oke, kita bisa melakukan pengecekan IP dengan perintah IP spasi A. Nah, maka di sini terlihat IP yang baru pada VM BR0 adalah 192.168.50.24. Ini adalah pengaturan DHCP yang sudah saya atur. Pengaturan IP sendiri kita bisa melihatnya atau mengeditnya dengan memanggil salah satu editor yang biasanya digunakan di Debian, yaitu editor Nano. Kemudian file yang diedit ada di lokasi etc network interval menggunakan pengaturan yang DHCP. Jadi untuk pengaturan DHCP, pengaturan yang manualnya atau IP statiknya kita buat tanda pagar agar tidak terbaca sebagai konfigurasi. Kemudian jangan lupa menggantikan kata statik ini dengan DHCP. Pengaturan bridge-nya tidak saya apa-apakan ya, karena bridge ini adalah network interface yang menghubungkan Proxmox-nya dengan hardware di hostnya ya, host yang digunakan oleh VMware Workstation. Kalau sudah diedit kemudian kita simpan dengan menekan tombol CTRL-O. Saya ulangi, tombolnya adalah CTRL-O untuk menyimpannya, kemudian ditekan enter, dan berikutnya bisa kita keluar dengan aman dengan menekan tombol CTRL-X. Nah, setelah melakukan perubahan konfigurasi IP, ya, berikutnya adalah restart IP-nya ya, dengan perintah service networking restart. Nah, kemudian di enter seperti biasa. Kita cek kembali IP-nya. Jika tidak ada perubahan, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah reboot ya, untuk memulai ulang sistem Proxmox VE-nya yang ada di VMware Workstation dari awal lagi. Oke, dari sini kita sudah dapat mendapatkan alamat IP address-nya yang baru adalah 192.168.50.24. Maka berikutnya tinggal kita akses saja, kita sesuaikan di browser yang kita gunakan, yaitu 50.24. Portnya masih sama, yaitu 8006. Nah, karena ini baru akses yang pertama, kalau tampil seperti ini kita klik advance saja, terus kemudian di proceed dan save, tidak masalah. Coba dengan praktek membuat GSOS. Ini sudah saya coba sebelumnya, yaitu melakukan instalasi dengan Windows 7 ya. Ternyata bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya sesuatu kendala atau masalah yang berarti. Langkah-langkahnya adalah sebelum saya membuat VM-nya, langkah yang saya gunakan yang pertama yaitu membuat storage untuk file custom, file sendiri yang nantinya akan kita uploadkan ISO yang akan di-booting untuk VM-nya. Atau terlebih dahulu Anda juga bisa melakukan penambahan usernya supaya tidak harus menggunakan root ketika kita akan melakukan login. Ya, caranya adalah dari menu data centernya, kemudian
di tab sebelah kanannya kita klik user, kemudian klik add, masukkan nama usernya, misalnya nama Anda, kemudian atur yang lainnya ya, jika ingin menambahkan first name, last name, email ataupun informasi yang lainnya, termasuk juga date and time, kapan si user ini bisa expired. Kalau saya biarkan tetap never saja. Nah, kemudian setelah username diaktifkan, kemudian kita mengatur permission ya, permission dari user yang barusan kita buat. Pathnya adalah path root, kemudian usernya adalah user Sutanto, role-nya jangan akses ya, tetapi gunakan akses yang administrator sehingga user Sutanto ini setara dengan user root. Oke. Kemudian untuk membuat media penyimpanan, masuk di menu storage, sama juga klik add, kemudian apa yang mau ditambahkan, saya akan menambahkan sebuah directory. Kemudian ID kita masukkan nama directory-nya, misalnya adalah nama Anda atau apa teks apapun ya. Kemudian tentukan lokasinya. Tidak lupa karena ini adalah path directory, kita awali dengan slash ya, menjadi subdirectory ya, subdirectory root. Kontennya apa saja kita juga bisa menentukan, so image dan seterusnya. Kemudian mau di share atau tidak ya, kita cek dan uncheck, kemudian klik add, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah storage kita buat, langkah berikutnya adalah kita lihat dari PVE nya, Proxmox Virtual Environment-nya. Seharusnya di sini sudah ada storage baru bernama ME. Nah, di storage inilah kita akan isi image, baik yang kita upload sendiri maupun kita download dari template yang disediakan dari server Proxmox-nya. Klik nama storage-nya, kemudian klik content. Nah, saya sudah melakukan upload untuk instalasi Windows 7 Ultimate ISO. Saya ambil dari laptop saya. Kemudian kontainer template yang saya download dari servernya Proxmox ya. Caranya kalau yang download dari template, kita klik saja template-nya, kemudian pilih template yang sudah ada. Jadi misalnya kita akan mengambil template Ubuntu ya, kita cari saja di sini Ubuntu-nya versi berapa. Nah, saya download, yang sudah saya download adalah Ubuntu 16.04 standar ya. Waktu downloadnya jika koneksi internet bagus ya sekitar 5-10 menit. Sedangkan untuk ISO image-nya saya lakukan upload ya. Upload, tentukan kontennya, kemudian select di mana lokasi ISO-nya berada. Jadi semakin besar maka akan semakin lama pula proses untuk proses uploadnya. Kemudian untuk membuat mesin virtual baru ya, caranya adalah klik create VM, kemudian kita tentukan node-nya. Node yang sudah ada di sini adalah PVE, kemudian ID-nya bisa Anda tentukan sendiri atau tetap default saja, nanti akan diurutkan. Kalau di sini sudah ada angka 100 maka berikutnya adalah 101, berikutnya 102 dan seterusnya. Kemudian kita tentukan namanya, misalnya namanya adalah Windows, namanya bisa bebas. Poolnya juga Anda bisa tentukan kalau sudah dibuat poolnya terlebih dahulu. Nah, kalau di sini saya tidak menggunakan pool apapun, poolnya saya biarkan kosong. Kemudian klik next. Nah, di bagian OS, ISO-nya berada pada directory yang sudah kita buat ya, sehingga di storage-nya kita tinggal pilih saja nama storage-nya yaitu ME, kemudian ISO dari Windows-nya yaitu Windows Ultimate Windows 7, klik ISO. Cache OS-nya jangan lupa disesuaikan dengan ISO yang ada, yaitu Microsoft Windows dan versionnya 7 atau Windows Server 2008 R2, ini yang satu tingkat dengan Windows 7. Kemudian klik next, kita menentukan sistem. Grafiknya saya biarkan default. Untuk SSD controllernya, untuk disknya menggunakan FreeIOS CSI. Hard disknya juga sama. Busnya kita bisa menggunakan IDE atau SATA atau SSI maupun yang lainnya. Kemudian storage-nya, Anda bisa menentukan storage-nya di ME yaitu directory yang kita buat, ataupun juga di directory yang lain, misalnya di local VM. Kemudian menentukan besaran kapasitas dari hard disknya,
RAW-nya tetap ya, ini tidak bisa diganti karena harddisk baru biasanya memang tidak memiliki formatnya akan kita tentukan sendiri sewaktu proses instalasi. Kemudian untuk caching kita pilih yang red back. Nah, sudah kita tentukan prosesornya, berapa soket yang digunakan dan berapa core yang digunakan, tipenya, model yang digunakan untuk prosesornya. Kemudian di memori kita bisa menentukan berapa kapasitas minimum atau kapasitas yang mau kita gunakan untuk proses instalasi Windows tadi. Karena ini Windows 7 untuk RAM 512 ini terlalu kecil, Anda bisa menambahkannya menjadi 1,5 atau 1 GB atau 2 GB ya. Semakin besar semakin bagus nanti berjalannya si sistem itu. Kemudian bagian networknya saya gunakan untuk bridge ya. Tab bridge, VLAN-nya tidak menggunakan VLAN, modelnya maka address-nya biarkan auto. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan konfirmasi dan melakukan pengecekan kembali apakah pengaturannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kalau sudah, nanti klik finish. Tunggu sampai tanda tanya ini hilang. Prosesnya masih dalam proses keriting ya, sehingga belum ready. Nah, ketika sudah ready Anda akan lihat sini tampilannya dengan status stop ya. Kita klik mesin yang barusan kita buat. Nah, kemudian untuk menjalankannya kita klik saja start. Nah, di status Anda bisa lihat ini prosesnya running, statusnya running. Nah, untuk mengaksesnya bisa dilihat dari menu konsol. Di konsol otomatis sudah menggunakan VNC sehingga tampilannya persis seperti tampilan yang ada pada VirtualBox kalau kita biasa menggunakan VirtualBox atau VMware Workstation ya. Kita buat full screen saja supaya tampilannya lebih maksimal. Nah, beginilah tampilan untuk Case OS Windows 7 dengan menggunakan virtualisasi yang ada pada Proxmox Virtual Environment. Untuk berikutnya ya, kita lanjutkan proses instalasi sampai finish ya. Langkah-langkahnya sama seperti kita melakukan instalasi pada mesin biasa. Demikian video singkat cara membuat Case OS menggunakan Proxmox Virtual Environment. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.